Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi para hadirin yang kami hormati, baik yang berada di Menara Bank Mega Jakarta ataupun yang menyaksikan langsung siaran via CNBC Indonesia TV. Selamat datang Bapak dan Ibu dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia dengan tema Estafet Kepemimpinan Baru Menuju Akselerasi Ekonomi. Perkenalkan, saya Safrina Nasution, jurnalis ekonomi CNBC Indonesia yang akan memandu jalannya acara di hari ini. Sebelum acara dimulai, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang terhormat, acara Sarasehan ini merupakan agenda tahunan yang digagas oleh Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF bekerja sama dengan CNBC Indonesia. Serta dengan bangga didukung oleh Tanoto Foundation, PT Coca-Cola Amatil Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, PT Telekomunikasi Seluler, PT HM Sampurna, PT Indofood Sukses Makmur Bogasari, Bank Sentral Asia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Mind ID. Seperti yang kita ketahui bersama, tahun 2024 menandai dimulai babak baru bagi Indonesia. Dengan tantangan yang kompleks baik dari dalam negeri maupun dari tantangan ekonomi global, penting untuk merumuskan strategi inovatif yang mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi negeri ini. Hari ini akan ada 4 klaster diskusi utama di dalam acara Sarasehan 100 Ekonomi Indonesia ini. Kita akan menggali solusi yang tidak hanya menjawab kebutuhan saat ini tetapi juga memastikan solusi yang benar-benar solutif bagi tujuan Indonesia Emas 2045 dan juga generasi mendatang. Dan sebagai pembuka acara, kita akan simak bersama terlebih dahulu laporan Steering Committee Sarasehan 100 Ekonomi Indonesia oleh Saudari Aisha Makfiruha Robini. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, para pendiri INDEF, ekonom senior INDEF, Profesor Dr. J. Rahbini, Profesor Didin S. Damanhuri,
Bapak Fadil Hasan, Bapak Nawir Messi, dan Ibu Moderator yang kami banggakan, Ibu Afiliani, para anggota 100 Ekonom Indonesia, Kebanggaan Indonesia, lalu Bapak Wahyu Daniel, pemimpin redaksi CNBC, para narasumber yang kami muliakan yang sudah hadir pada kesempatan pagi ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita semua berkumpul di hari yang istimewa dan sangat cerah hari ini dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, izinkan saya selaku steering committee mewakili panitia penyelenggara dan juga keluarga besar Indef menyampaikan laporan kegiatan pada pembukaan Sarasehan 100 Ekonom Indonesia. Dan ini telah diselenggarakan selama 8 kali sejak tahun 2016 dan merupakan sebuah forum kegiatan akademik yang menjadi wadah bertukar pikiran dan juga forum dialog antar ekonom Indonesia. Yang membuat spesial dalam acara Sarasehan 100 Ekonom ini, kita memiliki sebuah buku pemikiran 100 ekonom yang merupakan kristalisasi pemikiran para ekonom terbaik bangsa ini. Dan ini merupakan karya kolektif dan manuskrip studi analisa kebijakan yang dituliskan oleh para ekonom dengan berbagai keahlian dan ekspertis. Dan buku ini sebagai sumbangsih pikiran cerdas, ide brilian dan juga gagasan inovatif dari para 100 ekonom yang juga ingin membersamai membangun Indonesia dan mendorong kebijakan yang lebih progresif dan juga upaya untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Dan sebelumnya memang kami merencanakan untuk secara simbolis diberikan kepada Bapak Presiden Indonesia, namun sangat disayangkan sekali beliau berhalangan hadir, sehingga kami nanti akan berencana akan memfollow up, kami panitia dan Indef memfollow up untuk menghadap dan meminta kesediaan beliau menyampaikan buku ini secara langsung. Dan sebagai kegiatan ini secara tradisi pun sudah dilakukan sejak 2016, Sarasehan 100 Ekonom Indonesia ini merupakan diseminasi dan diskusi dari buah pemikiran 100 ekonom tersebut, yang pada tahun ini kita mengangkat topik estafet kepemimpinan baru menuju akselerasi ekonomi. Dan pada hari ini tetap tepat sekali momentum bahwa menyambut estafet kepemimpinan pemerintah baru dan juga sekaligus menandai 3 dekade, maksud saya menuju 3 dekade pengabdian Indef bagi kemajuan ekonomi bangsa. Dan pada kesempatan kali ini kami sangat apresiasi bekerja sama juga dengan CNBC Indonesia, sehingga kami berharap bahwa Sarasehan ini merupakan forum dialog yang mempertemukan ekonom dengan pemangku kebijakan pemerintah, KL, dan juga bersama-sama berdialog untuk memberikan rekomendasi kebijakan strategis yang memperkuat perekonomian Indonesia. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, memasuki babak pemerintahan baru 2025-2029 ini, kami melihat ini adalah periode yang penting karena menjadi landasan visi Indonesia Emas 2045. Karena kita ingin mencapai pendapatan per kapita yang setara dengan negara maju, kemiskinan yang menurun, kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional, dan juga daya saing menuju Indonesia yang maju dan emisi gas rumah kaca yang menuju net zero emission. Dan di tengah perjalanan itu kami rasa banyak tantangannya seperti yang kita hadapi saat ini, seperti misalnya pelemahan sektor manufaktur, konsumsi rumah tangga yang lesu, juga ruang fiskal yang semakin sempit. Dan kami lihat dengan kepemimpinan baru ini, di tengah situasi ketidakpastian yang ada, kita tidak boleh putus asa. Dan kepemimpinan baru ini sebagai nahkoda kapal dari perekonomian yang diharapkan membawa harapan agar kemudi Indonesia ekonomi ke depan menuju pelabuhan kesejahteraan masyarakat. Dan Sarasehan ini hadir sebagai kompas bagi nahkoda pemerintahan baru tersebut, yang mana kita lihat forum ini menjadi arah dari pemerintahan baru menuju navigasi ekonomi yang juga penuh tantangan ke depan. Dan tadi juga telah disampaikan terdapat 4 klaster yang mana ini menjadi tiang penyangga dari fondasi ketahanan ekonomi Indonesia. Pertama kita akan membahas terkait dengan kemandirian pangan,
Kedua, kita akan membahas terkait dengan industri investasi UMKM dan ketenagakerjaan. Lalu juga kita akan membahas harmonisasi fiskal UMKM dan ketenagakerjaan. Serta yang terakhir dan tidak kalah pentingnya adalah penguatan sumber daya manusia untuk pembangunan berkualitas. Dan ini menjadi modal bagi kita semua untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi ke depan. Dan kami berharap Sarasehan 100 Ekonom Indonesia ini menjadi momentum penting untuk menjadi fondasi perekonomian yang lebih kuat dan kokoh dalam menghadapi tantangan ke depan. Jadi sebelum mengakhiri laporan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras, mempersiapkan dan mendukung acara ini, terutama juga kepada 100 ekonom yang telah memberikan sumbangsi pemikiran untuk kemajuan bangsa ini. Kami juga ingin mengapresiasikan sedalam-dalamnya kepada mitra strategis kami, CNBC Indonesia, serta juga kepada sponsor Tanoto Foundation, Mind ID, Coca-Cola, Bank BRI, OJK, BSI, Telkomsel, Indofood, dan juga Bank BCA yang telah mendukung terselenggaranya Sarasehan 100 Ekonom Indonesia ini. Dan saya rasa pembangunan Indonesia ini menjadi wujud ya komitmen bersama bagi kita semua agar kita bisa selalu bersama-sama berkontribusi, berkolaborasi bersama untuk Indonesia yang lebih maju, berkelanjutan dan juga inklusif. Dan sekian laporan dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu Aisha Mahfiruha Rafidi selaku Steering Committee rangkaian acara Sarasehan 100 Ekonomi Indonesia. Berikutnya kita akan simak bersama Bapak dan Ibu welcoming speech oleh Direktur Eksekutif Indef Ibu Esther Sri Astuti. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia yang sebentar lagi akan hadir bersama kita. Yang saya hormati Bapak Raden Pardede, tim ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia yang sebentar lagi juga akan bersama kita. Para ekonom senior Indef dan para pendiri Indef, Prof. Didin Damaduri, Prof. Didi Rahbini, Bapak Nawir, Pak Fadil Hasan, dan yang saya hormati Ibu Afiliani juga sebagai moderator 100 Ekonom, para sahabat ekonom, kemudian para narasumber dan rekan-rekan media yang saya hormati. Terima kasih sudah berkenan hadir dalam acara 100 Ekonom, Sarasehan 100 Ekonom yang ke-8. Tidak terasa kita sudah menyelenggarakan Sarasehan 100 Ekonom yang ke-8. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya telah memberikan kesehatan kepada kita dan bisa berkumpul bersama di sini semua untuk menghadiri Sarasehan 100 Ekonomi Indonesia yang bertema mengusung estafet kepemimpinan baru menuju akselerasi ekonomi Indonesia. Sarasehan 100 Ekonomi Indonesia ini memang bertujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran, ide, gagasan terbaru yang disampaikan oleh para ekonom Indonesia kepada pemerintahan baru sebagai strategi atas perbaikan kondisi perekonomian saat ini dan yang akan datang. Tahun 2025 menandai babak baru dari Indonesia dalam melanjutkan perjalanan sebagai sebuah bangsa setelah menghadapi badai pandemi COVID 2020 yang lalu. Indonesia kini melangkah maju dengan konstelasi pemerintahan yang baru di era Presiden Prabowo. Meskipun pada periode yang lalu kita mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata 4,2%
dengan angka pertumbuhan ekonomi yang relatif stagnan di 5%, menjadi titik awal dari permasalahan serius dari Indonesia. Sementara itu Presiden Prabowo itu menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Agar target pertumbuhan ekonomi 8% itu tidak hanya sekedar target, tidak hanya sekedar omong-omong doang, maka diperlukan orkestrasi pemerintahan yang smart untuk menyelesaikan segera berbagai tantangan dan pekerjaan rumah yang ada. Jika kita lihat lagi lebih dalam di sisi fiskal, pengeluaran konsumsi rumah tangga juga ternyata memberikan kontribusi sekitar 51%. Untuk bisa mencapai target 8%, maka saya rasa hal ini tidak mungkin hanya tercapai dari kontribusi konsumsi rumah tangga, tetapi juga harus mengaktifkan mesin-mesin pertumbuhan ekonomi dari investasi, ekspor maupun dari pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, daya beli masyarakat yang relatif melemah ini juga harus menjadi pertimbangan pemerintah, tidak hanya dengan mencapai target pertumbuhan ekonomi, tetapi daya belinya melemah. Selain itu, beban fiskal Indonesia pada masa yang akan datang menunjukkan kondisi yang relatif mengkhawatirkan. Ruang fiskal kita makin sempit dengan motor utama dari pembiayaan dari tax revenue. Namun demikian, di sisi lain rasio utang PDB memang masih di bawah 60%. Tetapi ternyata dari kondisi saat ini kita sudah mencapai 38%. Dari tax revenue dan rasio utang yang makin meningkat memberikan ruang fiskal kita makin kecil. Oleh karena itu ini menjadi problem serius bagi pemerintahan di masa yang akan datang. Dengan target pertumbuhan ekonomi yang 8%, saya rasa kita harus memberikan sumbangan pemikiran bagaimana bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi yang 8% itu. Oleh karena itu, melalui forum ini diharapkan menjadi wadah urun rembuk untuk merumuskan gagasan, ide, pemikiran agar dapat memperkuat kebijakan ekonomi dalam mengakselerasi ekonomi Indonesia. Melalui buku yang kita berikan sebagai salah satu sumbangsi pemikiran ekonomi Indonesia, maka dengan ini kami sampaikan bahwa Sarasehan 100 Ekonomi Indonesia ini diselenggarakan. Oleh karena itu, jika ada salah kata dan kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Mari kita ikuti acara Sarasehan 100 Ekonomi Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas welcoming speech-nya Ibu Direktur Eksekutif Indef, Ibu Esther Sri Astuti, sebagai pembuka dari rangkaian acara Sarasehan 100 Ekonomi Indonesia pada kesempatan hari ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Menko Bidang Pangan Republik Indonesia, Bapak Zulkifli Hasan. Kita berikan sambutan dan apresiasi. Bapak selamat datang Pak Zul. Terima kasih telah hadir di acara pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai acara, saya izin akan memberikan sedikit preface mengenai Indef yang telah hadir selama 30 tahun sebagai lembaga riset independen dan otonom untuk melakukan riset dan kajian publik dalam bidang ekonomi dan juga keuangan. Indef juga turut berkontribusi mencari solusi terbaik dari berbagai permasalahan ekonomi dan pembangunan di Indonesia dengan analisis yang akurat dan objektif, terutama di saat di mana sinyal kebangkitan ekonomi juga semakin menguat meski tengah tekanan ekonomi global. Dengan kebijakan yang tepat dan hanya dengan kebijakan yang tepatlah estafet kepemimpinan baru menuju akselerasi ekonomi yang kita idam-idamkan bisa menjadi tumpuan harapan untuk ekonomi Indonesia yang lebih kokoh, berkelanjutan dan bermanfaat bagi semua.
Semuanya terangkum dalam tayangan spesial berikut, mari kita saksikan. Economic issues cannot be separated from geopolitical affairs and geopolitical issues. Only by peace and stability we can overcome poverty and hunger. We also urge countries of the G20 to use their collective strength to strengthen multilateral efforts on this issue. Thank you. Ketidakpastian ekonomi global yang bergejolak masih menjadi tantangan di Indonesia maupun dunia. Era pemerintahan baru menghadirkan peluang yang signifikan bagi Indonesia dalam perbaikan dan penguatan ekonomi. Hal ini didukung dengan ekonomi Indonesia yang tumbuh positif sebesar 4,95% year on year pada triwulan ketiga 2024. Angka pertumbuhan tersebut mencerminkan stabilitas dan daya tahan sektor ekonomi Indonesia dalam menghadapi tantangan global yang begitu dinamis. Bonus demografi, kekayaan alam, dan tingkat konsumsi masyarakat yang kian meningkat menjadi modal besar bagi pulihnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam mengawal pertumbuhan ekonomi Indonesia, Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF telah hadir selama 30 tahun sebagai lembaga riset independen dan otonom untuk melakukan riset dan kajian publik dalam bidang ekonomi dan keuangan. Kajian INDEF diharapkan dapat mewujudkan alternatif pemikiran ekonomi serta meningkatkan partisipasi dan kepekaan masyarakat terhadap kebijakan publik. INDEF juga turut berkontribusi mencari solusi terbaik dari berbagai permasalahan ekonomi dan pembangunan di Indonesia dengan analisis yang akurat dan objektif. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, sinyal kebangkitan ekonomi juga semakin menguat. Meski di tengah tekanan geopolitik global, strategi kebijakan yang inovatif dan terintegrasi adalah kunci untuk memastikan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pengelolaan sumber daya yang lebih efisien di masa mendatang. Peluang investasi asing yang begitu besar memberikan angin segar dalam peningkatan target pertumbuhan ekonomi sebagai langkah untuk mencapai taraf hidup masyarakat Indonesia yang lebih baik. Tak hanya itu, kebijakan fiskal dan moneter yang terus dikawal oleh pemerintah dan Bank Indonesia telah meningkatkan daya beli masyarakat sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan kebijakan yang tepat dan berfokus pada perbaikan sektor-sektor krusial, estafet kepemimpinan baru menuju akselerasi ekonomi menjadi tumpuan harapan untuk Indonesia yang lebih baik, stabilitas ekonomi yang kokoh, serta kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya Sarasehan 100 Ekonomi Indonesia sedianya akan dihadiri oleh Menko Bidang Perekonomian Republik Indonesia Bapak Erlangga Hartarto, namun beliau berhalangan hadir dikarenakan harus menghadap Presiden Prabowo Subianto. Pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu sebelum kita memulai diskusi klaster pertama di kesempatan kali ini di Sarasehan 100 Ekonomi Indonesia. Tetaplah bersama kami di CNBC Indonesia.